Allah. Lanjut jalan ke Pulau Bali. Masya Allah. Supaya salam lebih semangat, Masya Allah. kita ulang sekali lagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Anda semua? Baik Pak. How are you today? I'm fine. Ya Al-Hen. Ya itu bahasa Indonesia. Anta khair? Kaifa hal? Khair. Baik Anda semua, hari ini kita akan kuliah membahas ya kuliah agama, membahas tentang keseluruhan materi kita ya dari awal, bahwa saya sampaikan kepada Anda semua, amalan agama kita ini, agama Islamnya adalah amalan agama yang diamalkan, bukan agama yang hanya di kitab tertulis, tapi kita mesti amalkan. Nah, Islam itu secara garis besar dibagi kepada lima ya, 5 bagian. Ada pertama imaniah, kedua ibadah, ketiga muamalah, keempat muasyarat, kelima akhlak. Jadi ini 5 pembagian besar amalan Islam. Dan ini mesti kita amalkan ini semuanya. Barulah kita menjadi Islam yang sempurna. Nah, Anda semua, saya sampaikan di sini bahwa orang yang sudah sempurna mengamalkan Islam itu adalah siapa? Para nabi. Ya. Para nabi ini dia maksum itu tahu terpelihara dari dosa. Nah, manusia biasa setelah nabi-nabi ini yang mengamalkan agama itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka ya dengan baik. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam Al-Qur'an. Di Quran surat apa? Surat ada ingat? Nanti keluar dia enggak dapat. Quran surat At-Taubah ayat 100. Bunyinya masih ingat bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Artinya orang-orang terdahulu. Ya. Lagi yang pertama umat Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, Anda semua, inilah orang yang dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha. Ya, di sini ada kata-kata di samping muhajirin dan ansar adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kita berpeluang di situ. Kita berpeluang menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ulama kita telah memberikan ringkasan ya,
tentang sifat-sifat sahabat Nabi ini, ya. Kenapa mereka itu mudah mengamalkan agama? Kenapa mereka itu mudah mengamalkan agama? Pertama, sifat mereka ini yang mesti juga harus kita punya adalah yakin yang sempurna kepada Allah. Yakin atas kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, nanda ini kalimat adalah kalimat iman. Kalimat iman la ilaha illallah, kalimat apa tuh? Muhammadur Rasulullah. Ya. Tahu la ilaha illallah? Coba semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur. Kalau syahadat pakai Muhammadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kita pertama mesti kita yakin kepada Allah, yakin dengan sempurna kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita, memelihara kita, memberikan kita rezeki, yang berkuasa atas kita, ya, yang berkuasa atas kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Ada di sini enggak yang dia lahir dengan keinginan sendiri? Enggak ada. Pasti lahir dengan kehendak Allah. Kalau udah ditakdirkan pesek, ya pesek lah kita. Kalau ditakdirkan mancung, ya mancung. Kalau ditakdirkan kecil, ya kecil, ya kan? Apa takdir Allah kepada kita, maka kita terima, kita syukur. Ya. Maka ini kita mesti yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah. Iman. Nah, Anda sekalian, iman ini adalah hal yang penting, seperti fondasi pada bangunan. Contohnya, ketika bangunan itu dibangun dengan fondasi yang kuat, maka dia akan bisa menampung bangunan di atasnya dengan baik. Tapi ketika fondasi bangunan itu keropos, lemah, maka dia akan susah menampung atau menahan bangunan di atas. Maka cepat roboh. Maka inilah iman, ya. Inilah pentingnya kita mengusahakan. Apa Pak mau kasih pasal tentang iman? Jawab ya. Anak raja makan senampan. Masya Allah. Salah. Anak raja memakan ikan. Masya Allah. Ikan dimakan habis senampan. Masya Allah. Kalau Ananda dan kita semua kuat beriman, Masya Allah. maka insya Allah agama maju di masa hadapan. Masya Allah. Ini Ananda sekalian, ini adalah generasi muda yang akan melanjutkan estafet agama ini. Ketika Ananda semua hari ini imannya kuat, terus dipupuk, iman terus, sampai nanti Ananda jadi pemimpin, ya, jadi orang-orang penting, ya, minimal untuk keluarga diri sendiri dan tetangga, ya. Nah, ini akan mempengaruhi iman. Kemudian apa setelah itu? Adalah Muhammad Rasulullah. Kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Nabi Muhammad utusan Allah, sehingga seluruh aspek kehidupan beliau ini jadi teladan. Ya. Ketika kita mengamalkan agama dengan cara Rasulullah, maka ketika itulah amal-amal kita dikirakan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari amal yang paling besar, sholat, terus amal-amal yang lain. Dari kita tidur sampai tidur lagi 24 jam, ketika kita ikut cara Rasulullah, maka kita dikirakan. Maka ini Ananda kemarin kita sudah belajar bagaimana adab-adab sehari-hari. Maka ini kita amalkan. Karena sekalian, ketika kita mengamalkan adab-adab sunnah ini, maka setan tidak akan menggoda kita. Setan akan jauh dari kita. Pernah dengar nggak cerita? Ada setan orang yang tidak beramal sunnah, ada setan yang mengamalkan sunnah. Dia jumpa berdua.
dialog, namanya dialog setan ya, dialog antar setan. Setan yang mengamalkan agama ini badannya kurus, dan setan yang tidak mengamalkan agama ini badannya gemuk. Maka ditanya sama setan yang tidak mengamalkan agama, kamu kok kurus ya? Terus apa kata setan yang orang Islam yang mengamalkan agama? Bagaimana saya tidak kurus? Saya tidak bisa mengganggu dia. Ketika dia makan, saya tidak bisa ikut makan, karena dia baca doa makan. Ketika dia minum, saya tidak bisa ikut minum, karena dia baca doa mau minum. Ketika dia tidur, saya juga tidak bisa tidur, karena dia baca doa mau tidur. Apa doanya? Bismillah. Ketika dia naik kendaraan, saya nggak bisa ikut goncengan dengan dia. Ya, apa doa kendaraan? Wana tadi, apa ada, apa lalu, mau ini, enak. Nggak bisa dia. Apa pun aktivitas kita. Ketika saya jaga kamar mandi, saya juga nggak bisa ikut. Dia baca doa. Apa doanya? Kamar mandi. Ketika keluar juga seperti itu. Maka aktivitas ini 24 jam ini ketika kita amalkan sunnah Nabi, maka setan tidak. Nah sebaliknya dari setan yang tadi orang Islam yang tidak mengamalkan agama gemuk dia. Ketika orang Islam tadi yang tidak mengamalkan agama makan nggak baca doa, dia ikut makan. Makanya kemudian kalau minum dia ikut minum, naik kendaraan. Ketika tidur dia juga ikut tidur. Pokoknya aktivitas 24 jam itu dia ikut nimbrung dia. Akibatnya dia gemuk. Maka kalau kita menghidupkan sunnah, kita akan berbaik. Maka kita mesti pastikan diri kita, saya harus mengamalkan sunnah. Setiap gerak kita ini pastikan kita menghidupkan. Insyaallah ya. Kita kasih pantun dulu ya. Apa pantunnya kira-kira? Kalau redup perkara redup. Masya Allah. Karena redup tanda akan hujan. Masya Allah. Kalau hidup perkara hidup. Masya Allah. Jadikan hidup Nabi jadi teladan. Masya Allah. Maka Nabi itu adalah uswatun hasanah, contoh. Ya, maka ini jadi teladan. Kemudian setelah itu apa? Sampai kita beriman sunnah Nabi. Setelah itu sahabat-sahabat Nabi ini dia punya sifat yang kedua itu sholatnya khusyuk waktu itu. Nah, anda semua sholatnya adalah amalan paling penting. Kenapa dia paling penting? Setelah iman. Karena sholat ini amalan spesial yang Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengirim nabinya untuk menjemput sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Amalan-amalan lain cukup dengan malaikat Jibril. Jibril turun, wahyu diturunkan, selesai, cukup. Tapi khusus sholat ini Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi kita yang mulia Nabi Sallallahu melalui peristiwa Isra. Maka ini sholatnya sangat penting. Nah, siapa tadi yang sholat subuh berjamaah? Laki-laki. Perempuan sholat tepat waktu nggak hari ini? Alhamdulillah. Nah, laki-laki itu senyum-senyum aja. Ini tanda imannya masih lemah. Yang kemarin yang apa? Yang kemarin ikut itikaf insya Allah ya, 5 waktu ya. Tapi kalau enggak, ya tak tahu. Maka ini harus dilatih. Pertama dipaksa kita. Yang maksa siapa? Diri sendiri. Kita paksa diri kita sendiri. Bikin alarmnya, ya kan? Udah Pak, udah bikin alarm, udah bunyi, matikan lagi alarmnya. Habis itu tidur lagi. Jadi ini kita latihan. Ya. Bagaimana kita sholat berjemaah? Yang laki-laki sholat berjemaah, yang perempuan diusahakan sholat tepat waktu. Karena sholatnya apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Sholat itu adalah
pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang hari ini kenapa mereka mudah melaksanakan kemungkaran kemaksiatan? Karena apa? Karena mereka sudah tinggalkan. Induk kemaksiatan itu adalah meninggalkan sholat. Ketika satu orang mudah saja meninggalkan sholat, maka dia akan mudah mengerjakan maksiat-maksiat. Dan sholat ini juga tiang agama. Sholat itu amunuddin. Sholat itu adalah tiang. Mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Terbayang kamu kalau nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, berarti kamu siapa saja yang tidak sholat itu berarti dia sedang meruntuhkan agama. Kita hari ini meruntuhkan. Kalau ada orang datang meruntuhkan masjid kita pasti kita marah. Enak? Marah nggak? Marah. Ya, kalau ada orang meruntuhkan musola kita pasti kita marah. Nah sekarang ini banyak saudara-saudara kita ya yang dia bukan meruntuhkan masjid, bukan meruntuhkan musola, tapi dia lebih parah lagi, lebih bahaya lagi, lebih dahsyat lagi, dia meruntuhkan. Enak. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu ya. Makanya kita usahakan menjaga sholat. Nah ini Masya Allah, hari ini kuliah kita ya mungkin yang terakhir ya. Maka ini Bapak berpesan kepada anda semua, jagalah sholat. Jadikan sholat itu penting. Mana yang betul? Penting sholat atau sholat penting? Ada yang penting sholat. Mau nanti zuhurnya jam-jam 3 kan penting sholat. Yang penting sholat, ya. Bukan sholat penting, ya. Jadikan sholat itu amalan yang penting. Ya. Kalau kita sholat ini, insya Allah kita akan berkah. Ya. Ada lagunya tuh, kan? Sholat mana? Apa? Pohon kayu daunnya rimbun, buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? apalagi umurnya cuma 60 tahun, ya dah. 1000 tahun aja nggak ada. Ya dah. Ada juga pantunnya itu. Asam kadis, asam gulugur. Masya Allah, Ketika asam teriak-teriak, Masya Allah, menangis di pintu kubur. Masya Allah, Teringat badan tidak semua. Masya Allah. Nah kalau masuk kubur nggak ada lagi cerita. Selesai. Banyak tuh kita lihat kejadian orang nggak sholat tuh di kuburnya udah ada ular ngomong. Pernah dengar nggak cerita-cerita? Makanya jadi pelajaran bagi kita yang hidup. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat ini kalau kita tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa juga, isyarat. Nggak bisa juga, disolatkan. Iya. Oh, pakai nama ke masjid, yang laki-laki juga. Suatu saat pasti ke masjid ya. Tapi posisinya bukan di belakang imam lagi. Posisinya ada di depan imam. Jadi maka ini anak-anak harus bertekad ini anak-anak semua. Supaya menjaga salat. Salah ya. Ini bertekad. Bagaimana caranya? Kita kalau dipanggil dosen, on time kita, enak? Dipanggil dekan, dipanggil kajur, on time kita. Masa dipanggil Allah kita tak on time? Azan itu kan panggilan Allah, enak? Dosen bilang masuk jam sekian, on time kita. Padahal Allah itulah yang menciptakan dosen kita, enak?
menciptakan guru kita, menciptakan guru kajur kita, menciptakan dekan kita, menciptakan rektor kita, menciptakan presiden-presiden, menteri-menteri, menciptakan seluruh manusia dan alam jagat raya. Allah itu yang memanggil kita, masa kita tidak datang? Kadang rumahnya, kosnya sebelah masjid, tidak bisa dia bangun subuh. Tapi kalau kata dosennya masuk jam 5, dosennya bilang langsung dia bangun jam 5. Nanti nilainya ada masalah kalau datang tepat waktu. Ini kita rubah, inilah namanya iman. Kita mesti yakin, orang Islam itu mesti yakin kepada hal itu. Nah, anda semua waktu itu kita perlu ilmu untuk mengamalkan agama ini, perlu ilmu. Untuk mengamalkan dunia perlu ilmu. Anda sekarang bahasa Inggris perlu ilmu. Bagaimana bisa berbahasa Inggris dengan bagus? Understand? Understand. What do you understand? You understand about what? How to speak Ya. English very well. Jadi kita harus punya ilmu. Bisa kita dengan ilmu ini kita bisa bedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang boleh, mana tidak boleh. Ini dengan ilmu. Ilmu ini ada dua, ilmu tentang hukum-hukum. Itu tadi halal, haram, apalagi makruh, apalagi mubah, sunat. Yang paling tinggi itu wajib ya, hukumnya wajib. Kedua sunat, ketiga mubah, keempat makruh, kelima Haram. Nah, ini harus tahu kita membedakannya. Inilah pentingnya kita ilmu. Ya. Maka kita penting ilmu, kita juga menghormati orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Guru-guru kita, dosen-dosen kita, siapa aja yang memberikan ilmu kepada kita, maka kita hormati. Ya. Jadi kalau kita menghormati orang-orang berilmu, guru-guru kita, maka kita akan berkah gitu. Ya. Jadi ilmu ini penting. Kemudian, ya, zikir juga kita perlu zikir. Zikirnya adalah amalan-amalan mengingat Allah. Biasanya orang kalau tidak berzikir itu, ketika dia punya ilmu maka dia jangan jadi sombong. Oh, ilmu ini kan karena saya hebat, saya profesor, doktor. Ini karena tidak diikuti dengan zikir. Kalau dia diikuti dengan zikir maka dia apa? Mengingat Allah. Saya ini seperti ini karena Allah. Saya bisa jadi profesor, saya bisa jadi mahasiswa, sarjana, master. Ini karena Allah. saya sekarang bisa tahu ilmu macam-macam ini karena Allah. bukan karena kemampuan saya. Memang kita disuruh usaha kan, tapi hasilnya itu tetap bukan dari Allah. Jadi orang berzikir itu hidup di sisi Allah. Tapi orang tidak berzikir mati. Makanya kita jangan sampai lupa zikir. Jadi ketika kita mengamalkan agama secara sunnah itu kita dianggap berzikir. Kamar mandi secara sunnah, kendaraan secara sunnah, makan secara sunnah, minum secara sunnah, ya, perjalanan secara sunnah. Maka itu kita dikira berzikir. Nah, zikir ini bisa komponennya baca Quran. Nah, siapa yang baca Quran sujud setiap hari? Sujud. Nah, dilatih. Orang baca Quran ini nanti ada 3 amalan yang mencerdaskan, menguatkan ingatan. Pertama, baca Quran. Kedua, bersiwak. Ketiga, puasa. Berapa hari puasa? Nah, ada puasi semua ya, bukan puasa ya, puasi ya. Ini yang muda-muda yang laki-laki ini yang puasa. Nah, dilatih puasa ya. Jadi baca Quran, kita baca Quran setiap hari, zikir pagi petang. Anda belajar kan? Zikir pagi petang. Tanda cinta pada Allah. Zikirnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Tanda cinta pada Nabi, selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tanda cinta pada diri sendiri, istighfar. Pagi dan petang.
Salah ya? Diamalkan. Yang kemarin yang laki-laki kemarin sudah latihannya itu di latihan yang ahwat kemarin sudah belajar kan dengan ibu-ibu ustazah itu kita amalkan. Itu bukan hanya diamalkan hari itu, yang hari itu kita belajar amalannya nanti ketika kita pulang. Kemudian setelah itu kita harus memuliakan saudara kita sama muslim. Memuliakan saudara kita sama muslim ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Hari ini orang kadang-kadang merendahkan saudara yang muslim, baik merendahkan dari segi ya mungkin pangkat, harta benda, keturunan dan sebagainya. Ini nggak boleh. Kita ini diciptakan bukan karena kehendak kita. Orang miskin itu Allah ciptakan miskin bukan karena kehendak dia. Dia sudah usaha juga mungkin untuk supaya dia makmur, ya. Tapi keadaan itu memang Allah takdirkan untuk dia. Kita berapa orang kemarin yang daftar masuk bahasa Inggris di UIN? Berapa orang? Berapa ribu orang yang masuk daftar? Ya, SNPTN ya. Berapa orang yang daftar? Berapa yang lulus? Semuanya mau masuk, tapi ada yang nggak lulus. Nah, itu udah takdir, salah satu takdir Allah. Udah diusahakan tapi tidak. Mungkin dia dapat di tempat lain. Mungkin itulah takdir Allah untuk dia yang lebih baik untuk dia. Nah, begitu dalam pengamalan agama ini, ya. Pengamalan agama ini kita harus saling menghormati sama muslim. Nah, sekarang ini ada pemikiran-pemikiran yang dimasukkan kepada kita supaya kita benci kepada orang Islam yang lain. Bahkan ada sekarang pemikiran-pemikiran supaya kita benci kepada agama lain. Nggak boleh. Nggak boleh kita membenci saudara kita yang beda amalan dengan kita, karena mazhab itu ada 4, ya kan? Amalannya beda-beda. Mazhab apa aja? Yang paling tinggi, paling pertama Maliki, Hanafi dulu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terakhir. Mereka ini sebenarnya saling belajar. Ya. Yang Hanafi ini, ya, mazhab Hanafi ini yang paling tua. Mazhab Hanafi juga dipelajari oleh Imam Malik. Imam Malik ini juga punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga belajar, ya, mempelajari kitab-kitabnya Imam Hanafi dan Imam Malik. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Walaupun dalam pengamalan mereka ini berbeda, tapi mereka tidak saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, enggak. Karena semua ada dalilnya. Ya. Dalil sholat pakai kunut ada. Dalil sholat nggak pakai kunut juga ada. Jangan kita paksakan harus pakai kunut. Harus kita paksakan. Oh, kita kalau nggak pakai kunut nggak boleh. Karena dalilnya ada. Enak. Dan yang lain-lain. Nah, maka mazhab sama mazhab ini mereka nggak ada yang saling menjatuhkan. Tetap beramal seperti itu, insya Allah semua sunnah Nabi. Nabi pernah pakai kunut, Nabi pernah nggak pakai kunut. Terus kita paksakan nggak pakai kunut, berarti kita menghilangkan sunnah yang lain, sunnah pakai kunut. Atau kita paksakan harus pakai kunut, berarti kita menghilangkan sunnah ya nggak pakai kunut. Nah, supaya semua bisa jalan, ya udah, yang mau pakai kunut silakan, yang nggak pakai kunut silakan. Yang bermasalah itu yang nggak sholat, betul. Terus kenapa kamu nggak sholat sana? Saya nggak mau pakai kunut. Terus kamu nggak sholat tadi? Enggak. Kan kacau. Gara-gara di sana pakai kunut dia nggak sholat. Kacau nggak tuh? Kacau Pak. Nggak sholat dia bukan nggak sholat, dia bukan cari lain, tapi dia nggak sholat. Alasannya itu. Nah, itulah bodohnya. Dia tipu setan. Ya. Sehingga ada juga sekarang ini menanamkan kepada orang Islam selain Islam tuh halal darahnya nggak boleh. Saya paling benar, dia tuh beda, darahnya halal. Halal darahnya maksudnya apa? Boleh dibunuh, nggak boleh. Iya, itu salah, bid'ah, masuk neraka. Enak kali, emangnya yang punya neraka dia. Ya.
Cuma kami yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Ini pemahaman yang salah. Nanti kalau Anda belajar, hati-hati yang seperti ini. Ya, nah. Itu membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia, Pak ya. Kita nggak boleh orang Islam yang membunuh. Pak, bagaimana kalau perang-perang? Ya, perang itu udah jelas. Nah, orang Islam kalau perang itu yang diperangi hanya yang melawan aja. Anak-anak nggak diganggu, wanita-wanita nggak diganggu, rumah ibadah nggak diganggu, bahkan pohon-pohon tanah-tanah nggak diganggu. Nah, itu orang perang. Ya, kalau dulu orang Islam perang seperti itu. Yang mau perang aja, yang melawan aja. Yang dibunuh yang enggak, yang udah menyerah, yang nggak ada apa-apa. Ada adat-adatnya. Begitu juga kita dengan saudara kita yang Muslim, jangan kita membeda-bedakan dia. Nah, kalau dia ada landasannya. Tapi kalau memang nggak sholat ya wajar dia. Kalau dia nggak sholat harus kita salahkan karena dia nggak sholat. Tapi kalau cara sholatnya berbeda, nah itu nggak masalah. Yang penting masih dalam empat mazhab tadi. Oke ya, hati-hati kita nih. Nah, sampai kita nanti belajar agama, terus dengan kita belajar ini kita menyalahkan orang lain. Oh, kamu salah, kamu bid'ah, kamu masuk neraka. Ini bahaya. Ini pemikiran yang salah. Sehingga kita benci dengan saudara kita yang Islam. Bahkan kita benci dengan orang yang non Islam, nggak boleh. Dengan orang Islam kita sama-sama bertoleransi dalam pengamalan. Begitu juga dengan orang di luar Islam. Kalau untuk urusan dunia kita boleh kerjasama. Tapi kalau untuk urusan ibadah masing-masing, nggak bercampur-campur. Oh kalau gitu saya sekali-kali ke gereja, nggak boleh gitu. Kalau urusan agama nggak boleh. Tapi kalau gotong royong, gotong royong itu boleh. Kita kerjasama, jual beli boleh. Ya, makanya kita jaga akhlak kita sama Allah. Karena orang Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi seluruh alam. Bayangkan zaman Rasulullah dulu ketika terjadi perang, itu ada musuh-musuh yang menyerah. Yang menyerah ini ditawan ya, ditawan. Tapi nggak ada penjara. Di mana dia ditawan? Musuh-musuh Islam ini diikat di tiang-tiang masjid Madinah, diikat di sana. Nah, diikat di sana, tapi diperlakukan dengan baik. Bahkan makanan tawanan itu, makanan mereka itu lebih bagus dibanding makanan sahabat-sahabat Nabi. Dikasih mereka yang paling bagus makanan, dilayani dengan bagus, walaupun tangan terikat. Nah setelah 3 hari, di tawanan suruh pulang balik ke negara masing-masing. Dan tawanan-tawanan itu ketika dia selama 3 hari melihat bagaimana akhlak orang Islam, bagaimana perlakuan orang Islam kepada mereka, setelah mereka 3 hari dilepas, mereka gak mau pulang lagi ke negara. Mereka memutuskan diri masuk ke dalam Islam. Itu baru Islam yang bagus. Jadi Islam itu amalan, memuliakan orang lain, menghargai orang lain, mengikram orang lain. Bayangkan orang kafir yang ditahan 3 hari saja ditahan, bersyahadat minta masuk Islam. Karena begitu mulianya apa? Hari ini kita dengan kawan sendiri, atau ada tetangga kita yang bukan Muslim, bagaimana? Apakah dia senang dengan kita karena akhlak kita, atau dia benci dengan kita? Ini masalah. Kalau dia benci dengan kita karena akhlak kita tidak bagus, ini bukan rahmatan lil alamin. Ya. Terus kemudian Anda semua amal kita ini mesti yang ikhlas. Karena syanu. Semua hanya karena Allah. Kalau amal kita ikhlas, insya Allah amal kita diterima. Sholat kita, kalau nanti Pak Anwar marah. Oh kalau saya nggak sholat nanti, ya, apalagi sama dekat-dekat menikah ya, nanti calon mertua saya marah. Enak. Kenapa kamu sholat lagi di masjid? Iya, saya itu ada
Pokoknya nanti kalau saudara di masjid, minta orang tuanya lihat ini anaknya lagi ke masjid nih, bisa nih dicalonkan dengan anak saya. Niatnya sah. Pak, saya ini payah Pak, kalau ikhlas tuh payah saya. Terus? Jadi saya tak sholat Pak, karena saya belum ikhlas. Ini salah kaprah juga. Karena Bapak di keluarga, kamu kok nggak sholat ke masjid? Saya kalau ke masjid itu nggak ikhlas Pak. Saya lebih kusuk kalau di kamar saya. Saya ini. Terus? Ya saya sholat di kamar saya. Terus lagi, saya ini kalau nggak ikhlas saya nggak sholat Pak. Kenapa kamu nggak sholat juga? Lebih ikhlas saya Pak. Apa gunanya saya sholat kalau nggak diterima, kata dia kan? Tapi saya sholat, tapi saya nggak ikhlas. Ngapain saya sholat nggak diterima? Ini salah kaprah. Ikhlas itu datang kapan? Setelah kita istiqomah, continue terus kita beramal. Sedekah terus, baru ada ikhlas. Sholat terus, baru ada ikhlas. Puasa terus, baru ada ikhlas. Ikhlas itu datangnya belakangan. Ya, jangan gara-gara nggak ikhlas kamu nggak beramal. Kita nggak beramal, salah. Ya, jadi kalau kita ikhlas, barulah amal kita. Ya, kemudian anak-anak semua, jadi kita sudah cerita macam-macam iman, sholat, sunnah Nabi. Ini tidak akan bisa kita kita amalkan dengan baik ketika kita tidak dakwahkan. Iman kita akan kuat ketika kita dakwah. Kita ceritakan kepada teman kita, Allah yang ceritakan kita, melihara kita, memberikan kita rezeki. Kita ceritakan, kita dakwahkan supaya kita mudah mengamalkan sunnah. Oh ini sunnah, kita dakwahkan. Oh makanya cara sunnah seperti ini cara sunnah seperti ini, kita dakwahkan pada teman-teman kita, ya, keluarga kita, saudara kita. Ya. Kenapa hari ini kita lemah mengamalkan agama? Karena kita di antara kita nggak saling mengingatkan. Ada temannya nggak sholat, dia diam saja. Ada temannya makan berdiri, dia diam saja. Makan tangan kiri, diam saja. Sebenarnya sayang nggak kita dengan teman kita ya? Sebenarnya cinta nggak kita dengan saudara-saudara kita yang muslim ini? Cinta. Kalau kita cinta, kita ingatkan dia. Kalau ada teman kita nggak sholat, dia itu sebenarnya berjalan menuju nerakanya Allah SWT. Kita aja. Pada nggak lihat anak kucing? Ada api besar terus anak kucing jalan. Mana kira-kira? Ada anak kucing itu dia mungkin matanya belum buka terus jalan dia. Di depan ada api besar. Kita lihat tuh. Kita apain anak itu? Dibiarin, ditolong kan? Nah, ini teman kita, teman satu kamar kos kita, atau adik kita mungkin, ya, saudara kita. Dia ini nggak sholat, kita biarkan. Dia ini nggak sholat itu dia berjalan menuju nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan api dunia, api neraka. Yang panasnya apa? 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Api dunia nggak sanggup. Kalau kita benar sayang kepada saudara kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita, maka kalau dia tidak mengamalkan agama, kita ingatkan. Perintah Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang Islam. Anda sekalian, mana yang lebih dulu, dakwah atau ibadah? Ibadah. Ya, dakwah atau ibadah dulu? Ibadah. Dakwah atau ibadah dulu? Azan itu dakwah apa enggak? Azan. Mana duluan, azan atau sholat? Azan. Mana duluan, azan atau sholat? Azan. Azan itu apa? Dakwah. Baru sholat. Kalau ada orang, misalnya ini laki-laki ini, ya, ada orang dia datang ke masjid, misalnya sholat zuhur, datang ke masjid, dia sholat ya. Nah, habis sholat terus azan, dia azan. Setelah azan dia pulang. Terus tanya,
Kan tadi baru azan, kamu kok pulang? Kamu nggak tahu ya? Tadi sebelum azan saya sudah sholat zuhur. Kira-kira bagaimana? Berarti orang ini sudah ada miring-miring ya. Jadi azan dulu baru sholat, dakwah dulu baru sholat. Dakwah itu amalan paling penting. Seluruh amal-amalnya akan ada kalau kita buat dakwah. Kenapa kita hari ini tahu tentang agama? Karena ada orang buat dakwah. Ada ustaz-ustaz ceramah, ya, dosen-dosen ceramah, ya enggak? Mendakwah kita, mengajari kita, mendakwah kita, mengingatkan kita. Barulah kita bisa mengamalkan. Tidak akan mungkin ada sholat kalau nggak ada azan. Ya, ada yang berani sholat belum azan? Nggak diterima sholatnya, belum masuk waktunya. Ya, makanya dakwah. Kalau dakwahnya kita buat, kita saling mengingatkan, agamanya akan bertambah kuat ya. Tapi kalau dakwahnya kita tinggalkan, maka agamanya akan bertambah lemah. Ya. Jadi kalau kita buat dakwah, maka iman kita meningkat, amal-amal kita akan meningkat. Jadi kalau kita tinggalkan dakwah, maka iman kita melemah, amal kita melemah, juga saudara kita juga amalnya melemah. Insyaallah ya. Insyaallah. Sama kita lah nih anak ini sama-sama satu kelas. Saling mengingatkan kalau udah azan berkumandang, saling mengingatkan ayo kita sholat berjamaah. Perempuan mungkin ayo kita sholat ya waktu. Ya. Dan sampai kita kemudian amal 5 amal tadi, 5 amal Islam ini mesti kita usahakan apa tadi? Imannya, ibadah, muamalah, masyarakat, akhlak. Iman sudah kita bahas tadi, ibadah sudah kita bahas. Muamalah itu apa? Pinjam meminjam, berkaitan pinjam meminjam jual beli ya, berkaitan dengan uang ya. Terus bermasyarakat ya, bermasyarakat kita, bagaimana kita dengan teman. Ya laki-laki perempuan ada yang pacaran, nggak boleh pacaran. Bidi. Ada pacaran nggak? Kalau pacaran putus kan, kecuali mau nikah nggak apa-apa, taruh namanya. Dalam Islam itu nggak ada konsep pacaran. Pacaran itu adalah bagian daripada zina, ya, bagian daripada zina. Itu adalah di jurang-jurangnya. Jadi kalau ada pacaran putuskan sekarang, kasih tahu kalau kita jodoh insya Allah ketemu nanti. Pacaran itu boleh kalau sudah nikah. Kata Ramai Rama ya. Pernah dengar ya? Pacaran jangan pacaran. Begadang jangan lupa. Ini kita lupa lah artinya. Ini Ramai Rama versi Pekanbaru ya. Ya, pacaran jangan pacaran kalau tiada gunanya. Pacaran boleh saja kalau sudah menikah. Jadi nggak boleh pacaran, ya. Kalau memang pengen nikah, oh saya masih kuliah pak, saya mau nikah, boleh, nggak masalah. Ada bukan bapak, sama-sama kuliah nikah dia, kenapa apa? Yang perempuan tanggung jawab orang tua perempuan, yang laki-laki tanggung jawab laki-laki. Ini apa apa kan sama-sama juga dia. Ya boleh lah boncengan sama-sama dia kan, kamu sama-sama dia kan boncengan, udah halal ya. Tapi ini belum halal digonceng-gonceng mas. Nanti masuk angin baru tahu. Astagfirullahaladzim. Mentah baru. Astagfirullah. Jangan. Ini masyarakat yang bergaul dengan dosen, dengan teman, ya. Dengan dosen kita hormati dosen kita, guru-guru kita, ustazah kita hormati. Muasyarah dengan orang tua ini lebih penting lagi. Beliau yang melahirkan kita, ibu kita melahirkan kita. Ya. Kita ini ada ke dunia ini penyebabnya beliau, memang Allah ciptakan kita. Tapi melalui rahim beliau kita 9 bulan 10 hari kita di rahim beliau. Kemudian ayah kita ya menafkahi kita.
Maka ini lebih kita hormati lagi. Jangan sampai suara kita, jangan bilang ini nggak boleh sama orang tua. Hah? Apa? Kenapa? Pokoknya apa aja. Itu kata-kata itu kalau dia ya kalau di Al-Quran aja bilang nggak boleh. Apalagi Tom ngomong yang lain. Suara kita lebih tinggi dari orang tua kita nggak boleh. Kalau kita dinasihati orang tua kita diam aja. Kalau orang tua peka. Hah? Itu kan insiden dia. Kalau ada peka nanti kita dekat-dekat supaya dia dengar, ngomongnya kuat. Namanya orang tua. Maksudnya secara normal ya. Itu namanya kondisional. Kalau orang tuanya udah peka ya iyalah kita tinggi suaranya, dekat lagi ke telinganya kan. Tapi kalau masih sehat jangan. Nah kalau ada misalnya anda nih lagi di kamar nih baca Quran, udah sehat orang, tapi orang tua nggak dengar, ngaji terus suaranya panggil siapa lah namanya, Pulana gitu, ada Pulana nama sini nggak ada ya? Nanti takut tersinggung. Pulana kata orang tuanya. Nah, kan dia lagi baca Quran, ibunya nggak tahu kan? Dibantingnya Quran, ibu dipanggil aja saya. Itu baca Qurannya tadi itu nggak dapat pahala. Padahal dia baca Quran. Kita laki-laki nggak lagi sholat. Kalau dipanggil ibu kita kerasan suaranya. Sholat sunat, kita sholat duha kan. Pulang gitu, pulang nggak ada kan? Pulang supaya orang tua kita tahu kita lagi sholat, kita kuatkan suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita dengar, berarti sholat. Kalau enggak apa-apa kita batalkan. Kalau ibu yang manggil ya, kalau sunat ya, kita katakan kalau sunat. Kalau wajib kan kita nggak boleh. Ini kepada orang tua, ya, mesti kita perhatikan orang tua. Bantu orang tua kita, pekerjaan-pekerjaan kalau lagi pulang kampung, ya, lagi liburan dibantu orang tua kita. Ya. Kerja rumah, perempuan, laki-laki pekerjaan-pekerjaan lain. Nanti yang bapaknya dia kendaraan, dicucikan motornya, dicucikan mobilnya. Ya, iya, dicucikan bajunya juga. Ada orang yang dia, yang zaman tabi itu dia mungkin menggendong orang tuanya, pergi haji. Digendongnya itu ajukan orang tuanya sehat, sakit, lumpuh. Gendong selama itu katanya pahala apa yang apakah sudah bisa membalas jasa ibuku dengan aku menggendong di haji itu kata Nabi, itu yang kamu buat itu tidak sebanding dengan satu tendangan kakimu ketika kamu di dalam rahim ibu. Sakit sebenarnya itu, kita aja nggak tahu. Ya, nanti lah yang jadi ibu tahu ya. Susahnya dia selama 9 bulan ya 10 hari. Coba lah sekarang latihan bawa kelapa tuh kan, yang dekat tua, jalanlah kamu. Coba lah, yang suka melawan sama orang tua tuh, bawa kelapa tuh ikat. Nah, coba lah kamu jalan. 1 hari aja lah, tahan nggak? Sakit pinggang. Apalagi 9 bulan 10 muamalah masyarakat. Terus akhlak ini dibagi 3. Akhlak pertama akhlak hasanah, kedua karimah, ketiga azimah. Akhlak hasanah paling minimal, orang berikan 1 kita balas 1. Hasanah. Kalau karimah, orang kasih 1 kita kasih 10. Kita kasih 2, lebih dari itu. Azimah, orang berikan kita keburukan kita balas kebaikan. Dilemparkannya ke kos kita sampah mangga, sampah jeruk, besok kita belikan dia jeruk. Itu baru mantap. Belikan dia mangga, itu baru akal azimah. Dia kasih kita mangga 1 kilo, kita kasih dia 1 kilo, apa namanya? Hasanah. Kalau dikasih 1 kilo, kita belikan dia 2 kilo, karimah. Tapi kalau sampahnya dikasih sama kita, nampak nih, kos mana yang kemarin buang sampah di sini? Kita tandai ya. Besok kita belikan buahnya, kita kasih dia.
Kamu kemarin mau sampah ya? Iya, nih buahnya. Nanti buang lagi ya. Pasti nggak mau dia insya Allah. Oke? Ini akhlak begini. Akhlak Nabi itu azimah. Akhlak azimah. Ini memang mengomongkannya, membicarakannya mudah, tapi prakteknya sulit. Ya. Tapi kita harus latihan. Ya. Minimal kita akhlaknya hasanah ya. Jangan sampai akhlak syaitonia. Ini orang udah buat baik, kita pula buat nggak baik. Dipinjamkannya pensil, dipinjamkannya motor, dipinjamkannya buku, dipinjamkan macam-macam. Oh, kita pula fitnah dia. Nah, kan ada orang itu kan perangai. Sudah dia tolong, kita pula yang dia. Seperti nolong anjing kejepit gitu ya. Sudah ditolong anjing itu, gigitnya pula kita. Mudah-mudahan ya ini latihan kita, kalau kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Kalau kita akan berikan berkah. Kita pantun lagi ya. Pasar pagi membeli mangga. Masya Allah. Belinya di kedai Bu Ipa. Masya Allah. Kalau kita mengamalkan agama, Masya Allah. hidup kita akan menjadi berkah. Masya Allah. Ya. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Selama kuliah ini ada yang kurang tepat, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Pantunnya lagi pantun, jalan-jalan, pergi ke hutan berburu rusa. Masya Allah. Panah dan tombak disiapkan. Masya Allah. Bapak hanya manusia biasa. Salah dan silap mohon maaf. Masya Allah. Demikianlah kuliah kita hari ini, mudah-mudahan ada keberkahannya. Amin. Ya. Kita tutup dengan pantun, dengan salawatnya. Pergi ke pasar membeli tapai. Masya Allah. Jangan lupa membeli daun salam. Kuliah kita sudah usai. Masya Allah. Mari kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa jam? Selesai. Udah, Pak. Astagfirullah ya akhi. Pandai.